Selamat pagi rekan mahasiswa Prodi PKK. Jadi hari ini materinya Excel. Ada dua bagian Excel yang nanti kita bahas selama 2 minggu. Excel yang pertama itu untuk perhitungan kehadiran, persentase kehadiran, berapa persen hadir, berapa persen izin, berapa persen sakit, berapa persen apa, terus keterangan siswa ini bagaimana, apakah boleh diluluskan, boleh ikut ujian atau segala macamnya. Sedangkan di bagian 2 ini itu tentang perhitungan nilai. Ini juga hal-hal praktis yang nanti bisa diterapkan kalau sudah jadi guru di sekolah. Nah, kita fokus dulu perhatikan dari kolom A sampai kolom N. Nah, di sini ada nomor sampai dengan keterangan. Oke. Di sini kebetulan saya sudah buat daftar mahasiswa sebanyak 25 orang, tapi saya kosongkan dulu. Karena saya yakin kalian pasti sudah tahu kan cara membuat nomor urut otomatis di Excel. Katanya sudah lincah, sudah diajarkan Pak Egi begitu. Nah, untuk yang belum tahu buat nomor otomatisnya di Excel, jadi kita tinggal taruh saja di sini 1. Oke, kalau nomor urut itu mulai dari 1. Lalu di Excel di sini itu ada ini dia. Ada ini series. Jadi kalau di laptopnya kalian tidak muncul simbol begini terus ada tulisannya fill, pokoknya cari saja di sini. Fill series. Oke, pilih series. Kalau mau mencetak nomor itu di baris, maka di sini pilih rows dan linear. Karena kita ini mau mencetak nomor di kolom A ini, maka kita pilih yang kolom. Step levelnya, artinya nomor itu mulai dari angka berapa. Kalau misalnya ada 25 siswa, berarti kita akhiri dengan step value 1, stop value 25 dan oke. Nah, ini nomor otomatisnya muncul ya. Supaya gampang dilihat, kita taruhnya di tengah. Ini dikasih bold saja. Oke. NPM-nya kalau diawali 0 biasanya saat enter tuh nolnya hilang begitu. Ini lihat ya. Nolnya hilang. Oke, berarti kasih tambah petik 1 ya. Petik atas itu 00. Oke, enter sudah. Ini Anda bisa tinggal geser saja ke bawah dan dia akan mencetak nomor berurutan, increment +1 dan seterusnya. Ini nama. Oke, untuk agama di sini kita menggunakan data validasi. Jadi untuk item-item yang sudah pasti nilainya itu kita bisa menggunakan data validation yang ada di Excel. Supaya apa data validation? Supaya mengurangi kemungkinan kita menginput nama agama sesuai dengan yang tidak sesuai. Misalnya si A menginputnya Katolik, si B-nya Kristiani. Terus si A menginput Protestan, si B menginput Kristen. Nah, itu kan sudah ambigu, data yang tidak valid. Nah, sehingga kalau data tidak valid saat mau cetak laporan misalnya berdasarkan agama Protestan, maka yang Kristen otomatis tidak muncul. Maka di Excel ini dia menyediakan fitur yang namanya data validasi untuk item-item seperti agama atau jenis kelamin yang sudah pasti nilainya. Seperti itu. Jadi ini saya sudah buat, sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana cara buatnya? Ini saya hapus dulu supaya kita sama-sama kita praktek lagi dari awal. Bukan hapus begini sih. Oke, ini karena sudah terlanjur kita blok saja ke bawah. Jadi untuk agama itu tinggal pilih saja, tinggal pilih di bagian combo kecil di sebelah sini. Nah, yang sama ini coba kita buat untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, jadi jenis kelaminnya pria dan wanita kan itu nilai sudah pasti. Tidak ada yang bilang jenis kelamin pagi laki, siang malam, sore kadang-kadang, itu tidak.
Jadi orang itu seragam untuk menginput data jenis kelamin. Kalau pria ya pria, wanita ya wanita, tidak ada singkatan P, W, L dan seterusnya. Tidak ada juga perempuan atau laki-laki. Semuanya seragam. Itu fungsi dari data validasi yang ada di Excel. Nah, untuk membuat yang data validation itu, kita buat dulu sheet baru. Jadi ini sheet 1 untuk ini. Terus saya tambahkan sheet ini dengan cara klik tombol tambah ini. Icon tambah di sini untuk sheet 2. Oke, ini sheet 2. Di sini kita mengisi pria dan wanita. Kalau tadi agama kan sudah, sekarang kita hanya isi pria wanita. Oke. Nanti kita praktek yang sama untuk agama ya. Karena ini terlanjur saya sudah buat jadi saya tidak akan buat lagi. Tapi hal yang sama Anda bisa buat untuk di jenis kelamin ini. Ini sudah buat jadi ya, pria wanita. Sekarang kita kembali ke sini. Bagaimana membuat data validasinya? Kita ke menu home, data. Kita ke tab menu data ini, menu data, lalu pilih data validation. Jadi kalau yang keterangan data validationnya tidak muncul, Anda bisa lihat yang ikonnya seperti ini. Itu data validation. Klik data validation, and di sini akan muncul di tab setting. Kita pilih yang list ya, yang list. Terus source-nya, sumbernya dari mana? Anda tinggal klik panah kecil, lalu klik satu kali lagi di sini. Panah kecil, terus kita ke sheet 2. Blok ini sudah, klik di sini lagi, lalu oke. Nah, sudah jadi data validasinya, muncul pria wanita. Nah, supaya di setiap sel ini ada, kita tinggal klik saja di sini, terus taruh kursor di sini, geser, tekan tahan, geser ke bawah. Nah, sudah jadi. Jadi kalau saya mau mengisi Anggun agama Islam, jenis kelaminnya wanita. Agnes agama Katolik, di sini Katolik, jenis kelaminnya wanita. Jadi data validation itu menghindarkan kita untuk menginput data-data yang tidak valid. Jadi misalnya data yang tidak valid itu saya mengisi wanita, tapi rekan guru saya yang lain mengisinya W. Begitu, atau dia mengisi perempuan. Imbasnya apa? Kalau saya mau mencetak laporan berdasarkan jenis kelamin wanita atau pria, maka sekalipun yang P dan perempuan itu yang kita maksudkan wanita, tetap tidak akan terbaca di sistem. Jadi jumlah siswa yang berjenis kelamin wanita itu hanya akan terbaca yang keterangan wanita, keterangan lain itu tidak akan terbaca. Begitu ya Bapak Ibu. Terus untuk hadir izin sakit alpa, sabar, ini saya simpan dulu dan saya share ke WA, karena kalau terlalu berat videonya nanti tidak bisa dikirim lewat WA. Oke, kita perbagian saja.